Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh melaksanakan doa Rabu kita, walaupun kita melaksanakannya di rumah masing-masing, namun kita tetap bersyukur. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini dengan nyanyian Dibawa ke Pak Sayapmu nomor 9. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh melaksanakan ibadah doa Rabu kami pada malam hari ini, semua karena berkat dan anugerah yang daripada-Mu. Tuhan, kami buka ibadah kami, kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua ya Bapa, bahkan setiap jemaat-jemaat yang ada di rumah. Ini doa kami Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Kita akan menyanyikan pujian sukacita kita yang berkata Allah itu baik, nomor 162. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya
mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Purnomo. Namun sebelumnya kita menyanyikan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan nomor 100. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Selamat malam keluargaku, jumpa kembali dengan kami yang ada di studio. Kita bisa bersama-sama bersatu dalam doa. Namun sebelumnya kita akan belajar, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Keluargaku yang dikasih Tuhan, ada satu buku yang boleh dikatakan sudah lama sebenarnya. Buku seperti ini, Allah, Kesembuhan Medis dan Mukjizat. Saya sengaja membaca ulang buku ini karena saya mendapatkan tugas dari Yayasan Rumah Sakit Baptis untuk boleh mendampingi Rumah Sakit Baptis yang ada di Ungaran, sehingga saya belajar kembali tentang kesembuhan medis dan mukjizat. Ya, mukjizat. Nah, ada satu cerita keluargaku yang dituliskan di sini, cerita kisah nyata. Ada seorang pemuda yang sakit, dia sakit, datang ke rumah sakit, mengidap sakit TBC yang cukup parah. Bahkan sebenarnya pemuda ini sudah mengalami beberapa kali kritis sampai hampir meninggal. Tetapi TBC bisa disembuhkan dengan kondisi modern sekarang. Dokter sangat optimis bisa menyembuhkan sakit pemuda ini. Tetapi dengan antibiotik yang baik, yang sangat baik, ternyata tidak membawa pengaruh. Meskipun sudah dirawat cukup lama di rumah sakit, tetapi pemuda itu masih sakit dan mengalami beberapa kali kritis. Sampai akhirnya diputuskan memberikan obat yang paling baik, antibiotik untuk TBC yang paling baik, yang paling mahal. Tetapi sepertinya tidak ada efeknya apa-apa. Nah, sampai suatu saat ada seorang perawat yang rupanya mengetahui pemuda ini, dan dia melaporkan kepada Dr. Daniel Fontaine yang menulis ini. Dia adalah staf khusus kesehatan PBB pada waktu itu, menceritakan bahwa pemuda ini sakitnya adalah karena sakit kutukan. Nah, singkat cerita, ketika ditelusuri, ternyata pemuda ini memang dikutuk oleh pamannya. Kutukan yang berlaku dalam konteks budayanya pemuda ini adalah ketika orang tua pemuda yang sakit itu berhutang kepada adiknya atau pamannya, karena pemuda ini sekolah, lalu orang tuanya pinjam uang, dan rupanya tidak bisa mengembalikan uang itu, lalu sang paman itu menyumpahi pemuda ini. Kamu anak yang bikin sengsara, kamu anak yang bikin miskin, kamu sakit akan mati kalau tidak bisa mengembalikan uang itu. Dan sejak saat itu pemuda itu memang mengalami sakit. Nah, keluargaku, penyakit fisik bisa sebagian besar bisa disembuhkan. Ada beberapa penyakit yang memang belum ada obatnya ya. Beberapa jenis kanker, kemudian HIV AIDS, walaupun ada peningkat untuk imunnya, tetapi sebenarnya belum bisa dikatakan itu sebagai obat untuk mengobati sakit ini. Bahkan COVID-19 belum ditemukan antivirus ataupun obat yang pas, yang cespleng untuk hal itu. Tetapi sebagian besar sakit bisa disembuhkan. Nah, penyakit urusannya dengan obat, urusannya dengan dokter, dan sebagian besar disembuhkan. Tetapi keadaan sakit, illness, keadaan sakit, ini yang tidak bisa disembuhkan dengan pisau bedah, dengan antibiotik, dengan obat-obatan. Nah, pemuda yang diceritakan dalam buku ini adalah dia mengalami sakit, tetapi juga mengalami kondisi atau keadaan sakit. Sakitnya diobati, tidak akan bisa sembuh karena keadaannya sakit. Penyakitnya diobati, tetapi tidak akan sembuh ketika penyakitnya tidak bisa sembuh ketika keadaan sakitnya tidak mengalami pemulihan. Sakit disembuhkan, tetapi keadaan sakit dipulihkan. Nah, ini yang menjadi bagiannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat kesembuhan dalam kaitan dengan kesehatan. Itu baik menyembuhkan sakit penyakitnya, tetapi juga memulihkan keadaan sakit atau kondisi sakit. Ini dua hal yang berbeda, keluargaku. Sakit, saya sakit flu. Keadaan sakit atau kondisi sakit adalah yang berkaitan dengan persepsi saya tentang flu. Persepsi saya tentang sakit flu itu. Aduh, saya jadi kurang semangat. Aduh, ya itu kondisi atau keadaan sakit. Tetapi saya bersin-bersin, saya agak pening. Nah, itu sakitnya, itu bisa diobati. Tetapi keadaan sakit itu bukan disembuhkan, tetapi dipulihkan. Nah, Tuhan Yesus bekerja dua hal itu. Dia berkuasa atas sakit, penyakit, dia menyembuhkan, tetapi Tuhan Yesus juga menyempurnakan dengan
memulihkan keadaan sakit. Nah, keluargaku, ada banyak sekali mujizat yang bisa kita baca di Alkitab yang dilakukan Tuhan Yesus secara khusus berkaitan dengan sakit penyakit pada waktu itu, bahkan kematian. Nah, dari sekian banyak mujizat itu yang berkaitan dengan sakit penyakit, yang semuanya baik, semuanya penting, semuanya saya baca, tetapi yang cukup menarik karena setiap tahunnya saya membaca ulang adalah yang tertulis, saya mengambil di Lukas pasal yang ke-8, ada ayat sejajarnya di Injil yang lainnya. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-40 sampai dengan yang ke-56. Tetapi fokus kita adalah ayat yang ke-43 dan seterusnya, yaitu tentang perempuan yang sakit pendarahan. 43 dituliskan adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Di sini kita bisa membaca, kita bisa melihat bahwa ada kesembuhan atas sakit penyakitnya, yaitu ketika perempuan itu mengimani, asal menjamah jubahnya Tuhan Yesus maka akan sembuh dan sembuh. Tetapi sebenarnya keadaan sakitnya yang belum pulih. Sakitnya sembuh dan keadaan sakitnya yang belum pulih. Kenapa? Karena 12 tahun mengalami penderitaan. 12 tahun mengalami sakit penyakit yang imbasnya atau efeknya keseluruhan kehidupannya. Dia miskin, saya sudah sempat menyampaikan dalam khotbah ya. Dia miskin, dia berdosa karena tidak bisa melakukan ibadahnya orang Yahudi pada waktu itu. Dia dikucilkan, dia tidak mempunyai teman karena dia najis. Kemungkinan besar dia ditinggalkan suaminya karena dia mengalami pendarahan, dia tidak mempunyai keturunan, suaminya berhak menceraikannya. Ya, itu keadaan sakitnya. Sakitnya adalah pendarahan. Keadaan sakitnya sangat kompleks. Dan Tuhan Yesus bekerja di dua hal itu. Tuhan Yesus kuasanya menguasai dua hal itu. Yesus mampu menyembuhkan, tetapi juga Yesus mampu dan mau memulihkan keadaan sakit perempuan itu. Sehingga kalau kita memperhatikan ayat yang ke-48, di sana dituliskan, maka kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Keadaannya sakit, berbicara tentang sakit, tetapi Tuhan Yesus memulihkan keadaan sakitnya dengan menyentuh bagian kerohanian perempuan itu. Sepertinya kalau membaca terpotong-potong, kayak nggak ada kaitannya. Tuhan Yesus itu ngelindur apa sih? Ngigo apa sih? Yang terjadi adalah pendarahan dan akhirnya berhenti pendarahan. Tetapi Yesus justru mengatakan, pergilah dengan selamat. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman berbicara kerohanian. Iman berbicara tentang rohani. Padahal kondisinya adalah fisik sakit pendarahan. Tapi itu tidak bisa dipisahkan keluargaku, dan Tuhan Yesus bekerja, kuasanya bekerja di dua hal itu. Yesus berkuasa menyembuhkan sakit bagi kita yang sakit. Tetapi jangan lupa, Yesus juga berkuasa memulihkan keadaan sakit. Jauh lebih berbahaya adalah keadaan sakit. Karena sakit mungkin ada obatnya. Puji Tuhan kalau kita mengalami sakit, tidak berat dan ada obatnya. Tapi yang sulit adalah keadaan sakit. Keluargaku bisa ke rumah sakit setiap hari juga tidak akan bisa disembuhkan ketika keadaan sakit ini tidak disentuh. Dan itu adalah bagian kuasa Tuhan Yesus. Saya mengingatkan para dokter ketika bekerja. Anda mempunyai keahlian untuk menyembuhkan, tetapi mungkin bukan memulihkan. Saya mengajarkan para dokter untuk bergantung pada Tuhan, supaya kesembuhan sakit itu awal menjadi pemulihan keadaan sakit pasien yang ditangani. Mari keluargaku, apapun bisa menjadikan keadaan kita sakit. Tidak ada kaitannya dengan sakit penyakit bisa menjadikan kita keadaannya sakit. Yesus menawarkan. Yesus mampu memulihkan. Perempuan itu mengalaminya. Dia bukan sekedar sembuh secara fisik, tetapi di depan orang banyak yang mengerumuninya, Tuhan Yesus memproklamirkan dia sebagai seorang yang sudah tahir, seorang yang harus dihargai, seorang yang harus diterima. Kenapa?
Karena Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Tentu setelah itu ada pembicaraan. Guru, memang tidak dituliskan di sini. Guru, kenapa engkau mengatakan seperti ini? Tentu orang lain sudah mengetahui bahwa perempuan itu perempuan yang sakit. Dan mereka bisa menangkap apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa perempuan itu sembuh. Sehingga baik Lukas yang meneliti dengan sangat teliti dan menuliskan Injilnya, Markus maupun Matius menuliskan hal yang sama. 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Artinya itu bukan rahasia pada waktu itu yang terjadi dengan perempuan itu. Perempuan itu mengalami kesembuhan atas sakitnya, tetapi mengalami pemulihan atas keadaan sakitnya. Demikian juga kita, keluargaku. Mari kita datang kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan membersihkan kehidupan kita, mengizinkan Tuhan untuk memulihkan keadaan sakit kita, yang mungkin bukan karena penyakit, tetapi oleh karena kondisi. Tuhan memberkati. Amin untuk kebenaran yang kita telah dengarkan. Kita akan menutup setiap rangkaian ibadah doa Rabu kita pada malam hari ini. Kembali kita menyanyikan pujian Kurasakan Kasih-Mu Tuhan nomor 93. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa
Mas Yosef menutup ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih kami diizinkan Tuhan untuk bersama-sama bersekutu melalui jaringan seperti ini. Kami juga bersyukur ketika kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh selalu menguatkan iman kami. Kami meyakini bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang memulihkan setiap kondisi kami. Kami saat ini mau berdoa bersama-sama untuk bangsa kami, untuk negara kami, yang saat ini masih mengalami pandemi. Tuhan tolong supaya bangsa kami juga Tuhan pulihkan, sehingga kami boleh bersejahtera ketika kami melakukan aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Kami terus berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, jajaran pemerintah yang boleh Tuhan pilih untuk memimpin bangsa kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi setiap mereka dalam menentukan pencegahan ataupun memutus rantai penyebaran COVID-19 ini dengan kebijakan-kebijakan yang baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk masyarakat secara khusus, Tuhan tolong memberikan kerendahan hati supaya mampu menaati setiap aturan pemerintah yang telah ditetapkan. Kami juga berdoa untuk keamanan, Tuhan tolong melalui TNI, Polri, Tuhan tolong supaya negara kami semakin aman. Terlebih ketika kami sebentar lagi akan memperingati Hari Kemerdekaan bangsa kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam bangsa kami, untuk kemerdekaan yang telah Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh melakukan setiap aktivitas dengan baik, dengan normal, tidak mengalami tindasan, tidak mengalami ancaman seperti dahulu kala 75 tahun yang lalu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa juga untuk setiap rangkaian apapun yang menjadi acara dalam memeriahkan hari ulang tahun negara kami. Biarlah Tuhan tolong memberikan hikmat bagi setiap masyarakat untuk melihat protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga tidak menjadi batu sandungan, tapi kami tetap bersukacita oleh karena hari kemerdekaan yang telah Tuhan izinkan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Baptis Kedungaran. Terima kasih untuk siap penyertaan Tuhan di dalam kami bergereja. Kami juga berdoa untuk program-program gereja, meskipun di tengah pandemi seperti ini, ada banyak program yang akan kami lakukan bersama-sama dengan jemaat. Tuhan tolong supaya program-program boleh berjalan dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang boleh merasakannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang sedang dalam pergumulan, Tuhan tolong, yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan, dan juga Tuhan mencukupkan setiap apapun yang menjadi kebutuhan jemaat. Kami menyerahkan persekutuan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu dan rangkaian doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu, karena kami meyakini bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang mendengar setiap seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.